Saudara yang saya kasihi, kita berjumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk merenungkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan demikian. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi adalah sepenggal pengalaman Musa ketika memimpin umat Israel. Ketika mereka merasa dalam kesulitan makanan dan sebagainya, mulailah mereka bersungut-sungut. Mereka mulai mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Musa. Dan apa yang dikatakan oleh Musa sungguh sangat menarik untuk kita renungkan. Karena apa yang dikatakan itu mencirikan inilah seorang pelayan Tuhan. Musa itu memiliki kerendahan hati, ketabahan, dan kesabaran. Di mana letak kerendahan hatinya? Apa yang kita baca tadi? Ia mengatakan bahwa apalah kami ini? Dia pemimpin besar yang memimpin ribuan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dia adalah seorang pemimpin yang secara langsung dipilih oleh Allah. Tetapi dia mengatakan kepada bangsa yang dipimpinnya ini, yang keras kepala, yang tegar tengkuk, apalah kami ini? Siapakah kami ini? Ya, kami tidak punya kekuatan. Ya, kami bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang hebat luar biasa. Apalah kami ini? Ungkapan kerendahan hati. Ia juga seorang yang tabah. Tabah di dalam menghadapi berbagai macam tekanan, bahkan juga ancaman dari bangsa yang dibebaskannya. Luar biasa sekali. Bangsa Israel ini ketika berada di dalam di tanah Mesir, di bawah tekanan dan dijadikan budak, mereka berteriak, mereka meratap kepada Allah dan memohon pembebasan dari Allah. Lalu Allah mengirim seorang pemimpin, seorang pembebas pada diri Musa. Tetapi justru Musa inilah yang sangat sering, paling sering bahkan diancam. Dijadikan sasaran kemarahan, ketidakpuasan, kekecewaan dan sebagainya. Tetapi Musa terus bertabah hati menghadapi semuanya itu, menanggung semuanya itu. Ia sudah menjawab panggilan Tuhan dan ia siap untuk menanggung segala risikonya. Dan yang ketiga, dengan demikian ia juga memiliki kesabaran. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan kalau kita memimpin sekelompok manusia, sekelompok orang dengan karakter yang begitu buruk, keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, selalu mengeluh, tidak tahu berterima kasih, gampang marah, gampang mengancam dan sebagainya. Berapa lama kita bertahan? Kalau kita bisa bertahan 1-2 tahun itu saja sudah luar biasa. Bayangkan Musa 40 tahun lamanya memimpin bangsa dengan karakter yang semacam itu. Kesabarannya luar biasa. Justru karena dia tabah, maka ia pun juga memiliki kesabaran. Tetapi saudara, saya punya keyakinan bahwa apa yang dimiliki oleh Musa, kerendahan hati, ketabahan dan kesabaran, itu bukan lahir dari dirinya. Tetapi itulah karunia Tuhan
yang memperlengkapi Musa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memakai umatnya, orang pilihannya, ia pun memperlengkapinya dengan apa yang sungguh dibutuhkan, yaitu kerendahan hati, ketabahan, dan kesabaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita juga adalah pelayan-pelayan Tuhan. Melayani itu tidak mudah. Melayani itu seringkali menuntut pengorbanan. Ya. Apalagi kalau pengorbanan itu bukan untuk kepentingan dan keuntungan kita. Menjadi semakin sulit. Ya. Banyak di antara kita yang mau berkorban apapun asal ada imbalannya, asal ada imbas baliknya, yaitu ada keuntungan, ada kepentingan yang sedang kita kejar. Tetapi bagaimana kalau tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari pengorbanan kita? Barangkali kita akan berpikir 1000 kali, barangkali kita akan mengatakan tidak, terima kasih. Tetapi setiap orang, setiap pelayan Tuhan yang sungguh dipanggil untuk memiliki kesediaan berkorban. Bagaimana kita bisa berkorban? Bagaimana kita bisa terus bertahan setia di dalam pelayanan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seringkali sungguh tidak menyenangkan hati kita, tidak membuat kita nyaman ataupun bahagia. Kita hanya bisa bertahan jikalau kita sungguh-sungguh mengembangkan bekal perlengkapan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kerendahan hati, ketabahan, dan kesabaran. Nah, seringkali hal-hal ini terkubur oleh ego kita, oleh gengsi kita, sehingga kemudian kita gagal untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, setiap pelayan Tuhan hendaknya menyatakan, menampakkan ciri-ciri tadi, yaitu kerendahan hati, ketabahan, dan kesabaran. Maka sungguh kita akan menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat melayani, selamat menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Engkau telah menjadikan kami pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami. Biarlah kiranya kami boleh terus mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan kami juga menjadi berkat bagi setiap orang yang kami layani. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.